hanya karena kepentingan politik dan kekuasaan. Ini yang saya anggap katrok. Ya, katrok loh. Lu orang katrok deh. Katrok. Semuanya lu orang yang mau ada di belakangnya siapapun Anda, katrok loh, bos. Katrok lu nggak nyangka nih bahwa ini gue pakai bahasa biasa lu gua, bro. Lu nggak nyangka nih orang nih bahaya. Nih 3 manusia ini bahaya, bos. Ini bukan orang yang cocok untuk ditunggangi. Kenapa saya bilang begitu? Penumpang-penumpang gelap ini nggak cocok nunggangin dia nih. Ini orang ceritanya sampai ke luar negeri, bro. Persoalan dalam negeri ini dibawa ke sana, ke tetangga-tetangga. Yang notabene tetangga nggak peduli, lu mau keburu urusan lu. Bukan urusan gue. 3 orang ini bahaya ya? Iya dong. Kalaupun gue nih punya power politik, gue nggak mau nunggangin dia. Karena bahaya. nggak bisa dipegang mulutnya. Dipakai salah satunya sebagai argumen oleh tim hukumnya Roy bahwa harus dibuktikan dulu ianya palsu. Ya, artinya pernyataan Mahfud ini sudah sesat, menyesatkan. Padahal dia kan anggota tim komite reformasi Polri. Logikanya adalah justru dia itu orang yang sudah mengerti Polri, ya kan? Kalau dia nggak mengerti Polri, kenapa dia ada di komite itu untuk memperbaiki dan mereformasi lagi kepolisian kan gitu? Artinya dengan pernyataan Mahfud ini, semestinya Mahfud mundur dari komite karena sudah sesat menyesatkan. Yang pertama yang saya bisa sampaikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari eksekutif, menjalankan peraturan dan perundang-undangan, bukan pendapat hukum. Oke. Ya. Ini keluar nih, deh. Ini kesel banget tuh deh. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia menyaksikan Peking hari ini perlu digarisbawahi. Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang diatur melalui Perkapolrinya, diatur oleh Undang-Undang Polrinya, dan diatur oleh hukum. Sesuai pelaksanaan hukum itu sendiri, bukan pendapat hukum. Even dia seorang profesor. Even dia mau siapa? Itu diajukan di pengadilan nanti. Uji materialnya. Pendapatnya dia dibenarkan nggak oleh hakim? Karena polisi bukan hakim, bos. Ingat. Nih sekarang belum gua protes nih. Lu bukan hakim ya. Semua pengacara Bang Roy, ya, CS, tahu kalau ijazahnya asli. Tahu ya? Potong kuping saya ini Bang Budius kalau nggak tahu. Selama ini lawan debatnya Bung Ade di televisi itu kan tahu. Kozinudin, Tahu, Bang. Itu dia tahu sebenarnya. Tahu, Bang. Karena dia juga kuliah, Bang. Yang menyatakan asli kampusnya, Bang. Berarti mereka keluar-keluar membela sedemikian rupa itu apa dong? Oh, haknya karena klien. sedang menjalankan, karena sedang bekerja aja. Profesionalisme. Tapi bahwa itu asli dia tahu sebenarnya. Tanya batinnya. Oh, saya tahu persis. Dia ngerti. Hai penonton Ruang Konsensus Peking Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Budius Ma'rufil yang di akhir pekan terus akan mengawal kasus dugaan fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilakukan oleh serangkaian Roy Suryo, Rismond, dan Tifa yang semalam lega karena tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Meskipun sebenarnya kita berharap mereka ditahan tentunya. Dan hari ini saya sudah dengan aktor utamanya yang melaporkan, salah satu yang saksi pelapor, Bung Adi Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat datang di Ruang Konsensus, Bung Adi. Selamat sore, Bang Budius yang baik hati, luar biasa sekali. Satu kehormatan diundang sama Bang Budius lagi dalam Ruang Konsensus yang suasananya kayak ruangan ruang interogasi. Karena terbiasa di ruang interogasi sih ya, sebagai pengacara. Selalu dihadapkan dengan ruang interogasi yang bersifat nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Siap. Nggak bisa bohong. Kita mulai ya, Bang Ade. Baik. Ya. Saya interogasi nih. Diinterogasi langsung loh. Aduh, ya. Siap. Ya. Gimana? Selain sebagai Sekjen Pradi Bersatu yang memang merupakan saksi pelapor, ya. Jadi saksi pelapor dalam kasus dugaan
ijazah palsunya Pak Jokowi ini yang kemudian berbuntut menjadi hasutan, fitnahan, ujaran kebencian adalah Pak Jokowi sendiri sebagai prinsipal dan Pradi Bersatu. Nah, proses ini kan sangat panjang, hampir 8 bulan ya kan, hampir 8 bulan. Dan semalam itu semua orang kecewa. Iya kan? Sedikit orang yang bahagia. Kita harus fair aja fair, ya. Fair, ya. Terasa ya. Nah, Pak Ade saya lihat dalam beberapa kesempatan menerima penangguhan penahanan. Saya menggunakan istilah penangguhan barangkali ya. Oh, tidak ditangguhkan. Oh, tidak ditangguhkan. Jangan sudah ditangguhkan kan nggak boleh ditahan lagi. Oke, dia tidak ditahan. Mereka tidak ditahan. Tapi Bung Ade dalam beberapa kesempatan memaklumin sikap Polda Metro atau penyidik Polda tidak menahan. Bisa dijelaskan? Ya, jadi Bang Budius, kalau saya melihat ada strategi khusus dia. Strategi khusus ini adalah melihat jangan sampai ada bias yang terjadi di masyarakat, tentunya para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pendukung mereka. Ya, jadi memang kehati-hatian penyidik, keputusan penahanan itu sebenarnya bisa sah-sah saja dilakukan. Tetapi kenapa tidak ada ruang kosong di situ yang harus diisi? Tidak boleh ada kebocoran dalam sesuatu pelaksanaan tahapan penyidikan sampai ke tahap penetapan tersangka ini dulu. Jangan sampai pada saat dilakukan penahanan nyatakan di publikasi bahwa ini nggak fair. Nggak fairnya di mana? Nggak diberikan kesempatan untuk memeriksa saksi yang meringankan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dir ya. Walaupun ya ide ini datang dari siapapun dikau orangnya, ya, yang mencoba masuk ke dalam ruang lingkup penyidikan, tidak mengintervensi langsung, tetapi memberikan saran-saran ini kepada siapapun yang Anda sarankan, yang Anda kenal sebagai salah satu pengacaranya, tapi saya sampaikan bahwa ini bukan ruang pembuktian. Ranah saksi meringankan, ahli yang meringankan, itu ranahnya pengadilan, bos. Bukan ranah penyidikan ya? Bukan ranah Tetapi kenapa itu dijadikan alasan karena untuk ada di tidak KUHP. ditahan? Oh. Tata cara beracaranya. Jadi memang di dalam proses penyidikan penyidikan dan sampai dengan tahap pengadilan kan memang diberikan kesempatan. Saksi ahli yang meringankan. KUHP-nya ngomong kan. Oh, baru pembuktiannya di pengadilan. Iya, sebenarnya harusnya dilakukan di ranah pengadilan itu. Oh. Secara praktek tidak pernah dilakukan di ruang penyidikan. Tapi kenapa dilakukan Polda? Kesempurnaan dari teori yang kemudian diaplikasikan dalam praktek. Walaupun sebenarnya ini nanti yang pada akhirnya ini tetap dipakai kan di pengadilan. Betul, kan? betul. Sebaiknya di akhir harusnya supaya lebih grace, lebih ada antara A dan B menjadi nyaman di pengadilan untuk saling adu data. Iya. Antara jaksa dan bukan kami, karena kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian Republik Negara, diwakili oleh Kepolisian Republik Indonesia, kemudian menyerahkan itu, mempercayakan apa yang terjadi selama 8 bulan tersebut, ya, kepada negara. Kami, ya, kenapa saya katakan kami? Karena kami adalah badan hukum. Yang membentuk advokat public defender, kemudian mengutus salah satu anggota kami untuk menjadi pelapor dan saksi pelapor. Kami di sini dengan Pak Jokowi tentunya itu setara kan, Saksi sama-sama pelapor ya? Sama-sama pelapor. Satu pelapor korban, satu pelapor yang bersifat delik umum. Artinya laporan masyarakat. Jadi Pradi sebagai anggota masyarakat melihat ada pelanggaran hukum melaporkan gitu. Yang eksklusifnya dia dilaporkan oleh orang yang paham hukum. Itu eksklusifnya di situ. Bukan masyarakat biasa. Bukan masyarakat awam. Artinya kita sengaja
memang bukan sengaja ya. Memang pada saat ini kita tidak pengen harga diri bangsa kita ini sebenarnya diinjak oleh bangsa kita sendiri sebenarnya. Hanya karena kepentingan politik dan kekuasaan. Ini yang saya anggap katrok. Ya, katrok loh. Lu orang katrok deh. Katrok. Semuanya lu orang yang mau ada di belakangnya siapapun Anda, katrok loh, bos. Katrok lu nggak nyangka nih bahwa ini gue pakai bahasa biasa lu gua, bro. Lu nggak nyangka nih orang nih bahaya. Nih 3 manusia ini bahaya, bos. Ini bukan orang yang cocok untuk ditunggangi. Kenapa saya bilang begitu? Penumpang-penumpang gelap ini nggak cocok nunggangin dia nih. Ini orang ceritanya sampai ke luar negeri, bro. Persoalan dalam negeri ini dibawa ke sana, ke tetangga-tetangga yang notabene tetangga nggak peduli lu mau keburu urusan lu. Bukan urusan gue. 3 orang ini bahaya ya? Iya dong. Kalaupun gua nih punya power politik, gua nggak mau nunggangin dia. Karena bahaya. nggak bisa dipegang mulutnya. Pertama itu. Yang kedua, bos, dia malu-maluin Indonesia, bos. Sampai ngirim surat ke Trump. Emang kalau dia ditahan kemarin, Trump datang nyelamatin dia? Kagak, bos. Hanya menceritakan aib saudaranya. Kalaupun katakanlah itu benar. Itu fitnah yang tidak berdasar, bos. Kecuali berdasar. Ini nggak ada dasar. Kalau you bahas bahwa ini adalah suatu permainan politik, ayo start the game. Tapi jangan sampai kemana-mana, ini malu-maluin lah. Intinya gini, tujuan mereka menghancurkan keluarga besar Pak Jokowi dan nama besar Pak Jokowi. Kalau bisa dia coret dalam sejarah bahwa Pak Jokowi pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Segitu dahsyatnya. Dahsyatnya. Karena stupa. Itu apakah pribadi atau ada yang nunggang? Stupa itu. Oh, karena dendam pribadi itu. Dendam pribadi. Lone Wolf awalnya. Ini story nih, aku ceritain nih. Dari stupa beranjak Lone Wolf, kemudian ada yang kasihan, peduli kasihan ya. Awalnya nih jalan masuk Rismon, masuk Tifa. Nah, siapa pembawa Alkitabnya ini nggak tahu ini Tifa atau Rismon nih ya kan. Terus masuk dia tengah-tengah, masuklah pendukung-pendukung ini. Bang, kalah pilpres nih. Yang menunggangi ya. Iya, masuklah nih tang tung sampailah ke titik di mana ini menjadi satu bukan lagi persoalan fitnah dan pencemaran. Jadi persoalan politik. Jadi persoalan hasutan. Meningkat dulu kehasutan nih. Manipulasi data, lain-lain sebagainya. Pasal berlapis, bos. Itu terjadi tuh. Fakta itu. Fakta. Polda Metro ini punya gaya, nggak berani nahan orang. Aku pernah punya klien nggak ada masalahnya dikeluarin, nggak sempat ditahan, nggak sempat diperiksa. Emang bukan pelaku kok. Polda Metro nggak berani, bos. Ini bukan polsek, bos. Ini Metro. Pemikiran dahsyat ya, pinter-pinter mereka. Penyidik aku saya tetap mengapresiasi penyidik saya yang memeriksa saya, karena kami dengan penyidik tentunya ada chemistry tuh. Pada saat kita diperiksa, bang, nih gimana kan itu. Kita membangun chemistry, suasana nyaman sesuai dengan PK Polri. Bahwa korban itu memang harus dideketin, harus betul-betul dia mampu menceritakan di dalam berita acaranya apa yang terjadi, tidak ada kebohongan dan lain sebagainya. Ini chemistry itu pasti terbangun sama antara polisi sebagai pengayom masyarakat dan korban-korban atau pelapor. Kalau kita dekat sama penyidik dicuriga nih. Padahal dia nggak tahu bahwa itu disitulah ruangan di mana korban itu merasa terwakili dan peduli, hadir negara untuk mereka, korban-korban ini, pelapor-pelapor ini, untuk dilindungi, diayomi di situ. Rasa nyaman, bos. Dari harus berpakai baju coklat sekarang berubah di zamannya Adan Dorojatun ya. Saya ingat sekali Wakapolri, tidak boleh lagi pakai yang serem-serem.
Waktu putih-putih. melakukan penyidikan gitu Iya, kan? Oh. penyidikan. Tidak boleh lagi mukul. Untuk memaksa mengaku bagi orang yang sudah tersangka. Artinya lebih tertib lah ya Lebih sekarang. tertib, lebih nyaman, Bos. Dan itu presisi sekali. Itu sudah. Dan saat ini ada lagi reformasi kepolisian. Iya. Saya nggak tahu nih. Besok, lagi ya? besok aku keluar, setelah aku keluar, aku minta Departemen Dalam Negeri jadi 2 lah. Ya dong, kan gitu. Nih aku keluar, ya udah nggak ada tempat lagi, ya sudahlah bikinlah reformasi kepolisian. Artinya? Yang notabene, sebentar, yang notabene untuk apa ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. polisi bagian mana sih? Polisi TNI apa bukan? Bukan kan? Bukan. ASN kan? Ikut kemana dia berarti? Sana kan? Pendayagunaan aparatur dan reformasi? Karena itu ruang birokrasi, Bos. Nggak berdiri sendiri itu. Undang-undang ASN jadi ke Polri di situ. Nah, tapi oke, kita nggak usah bicara situ. Nanti Pak Mahfud marah sama saya. Karena yang penting ada kerjaan kan? Nah, artinya Bang Ade itu sedang menceritakan bahwa penundaan, bukan saya lagi-lagi mengatakan penundaan itu salah. Tidak ditahannya dalam pemeriksaan semalam itu Menutup. Bung Ade merasa tindakan penyidik itu sudah tepat. Saya katakan tepat, iya. Kalau saya juga mengatakan, oh ini tidak tepat nih. Juga iya. Tunggu. Oh. Saya lagi nunggu nih. Wait and see. Itu Kapolda, Dirmum. Hati-hati. Kan kemarin aku udah soft loh waktu penetapan tersangka loh. Iya, jadi anak baik sekali. Aku nggak mau. Iya. Ya, tapi jangan ditantangin lagi, Bang. Nah, maksud aku jangan ditantangin aku karena kita benar. Kenapa saya bilang kita benar? Ayo aduh. Saat ini saya sampaikan, saya menulis. Ya, saat ini ada 2 yang menjadi persoalan yang dihadapi saat ini, yaitu harmonisasi pelanggaran hukum, pelanggar hukum, dan demokrasi, pelaksana demokrasi. Ini 2 hal yang harmonis. Ada yang mengganggu di sini. Ada yang mengganggu itu pasangan ini. Pelanggaran hukum dan pelaksanaan demokrasi itu harusnya harmonis. Dia berdiri sendiri. Itu. Jangan disatuin tuh. Gak boleh. Laki-laki perempuan itu memang satu pasangan yang memang positif dan negatif. Nah ini udah LGBT nih. Nah, kenapa saya bilang katakan begitu? Harmonisasi. Bahwa kemudian pelanggaran hukum dianggap sebagai pelaku demokrasi. Oh, oke. Oke. Pelaku demokrasi seringkali juga dianggap adalah pelanggaran hukum. Tapi hari ini kita dipertontonkan pelanggaran hukum yang dibungkus adalah penegakan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang bersifat mengemukakan pendapat. Pertanyaannya, kalau fitnah tanpa bukti, demokrasi. No. Milik siapa itu? Milik pelanggaran hukum kan? Kalau demokrasi, Bang, kebijakan MBG, kebijakan ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Demokrasi. Karena pendapat. Itu demokrasi. Kenapa? Melindungi undang-undang. Kebijakan pemerintah yang diprotes. Iya. Ini personality, Bos. Itu. Jasa palsu tanpa bukti otentik, Bos. Itu fitnah jatuhnya. Besar. Bukan kebebasan berpendapat seperti itu. Terus datang ke rumah Pak Jokowi, bukan mau bertamu. Kalau bertamu satu mobil, Bos, paling banyak satu mobil kijang nih. Datang kujul-kujul, assalamualaikum. 3 bus, Bos. Gantung Jokowi, bakar Jokowi, gantung penjarakan Jokowi.
bakar rumahnya, ya kan gitu. Itu satu. Kedengeran itu videonya. Itu. Ada kan? Sudah. Clear? Itu bertamu bukan? Berarti geruduk. Efek ini menjadi efek lagi di Malang Raya. Pendukung Bapak Jokowi bakar foto si Roy Suryo CS. Aku tiap hari nerima WA, Bang. Ini gimana sih, Bang? Tolong dong, Bang, alamatnya mereka. Mau ngapain lu? Mau geruduk ke rumahnya si Roy? Ini persoalan terjadi. Kalau aku aminin, itu yang ditunggu Polda Metro. Ya udah, ini alamatnya deh. Itu yang ditunggu Polda Metro. Bukan aku membela Pak Jokowi saja loh. Aku melindungi kamu juga loh. Tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar bahwa kita tidak mau efek itu yang terjadi. Itu hadirnya Pradim Bersatu di situ, Bos. Bukan panggung-panggungan ini. Ini bukan main-main. Ini fitnah keji yang dilakukan oleh kalian. Tidak ada pembenaran di sini. Tersangka, Bos. Alat bukti cukup. Enggak ngadi-ngadi itu. Enggak ngadi-ngadi, Bos. Kalau ngada-ngada, buset, bubar polisi Republik Indonesia ini, bubar, Bos. Iya toh? Untuk apa praktisi hukum? Tetapi faktanya selalu ditanam oleh ahli-ahli yang katanya. Tapi sebenarnya nggak berpengaruh. Polisi nggak perlu dengar sih mereka. Termasuk juga yang disampaikan Mahfud. Iya lah, nggak perlu didengar. Kenapa nggak perlu didengar? Bahwa harus dibuktikan jasa. Kan konyol, Bos. Kalau gitu, orang yang masuk sejak saya lahir sampai sekarang yang terjerat Undang-Undang Fitnah 310, 311 bebasin semua, rehabilitasi sekarang. Kenapa? Karena dia juga kalau belum tentu fitnah itu bisa tidak terbukti di proses hukum. Kenapa? Karena belum dibuktikan itu fitnah atau tidak, itu asli apa palsu. Iya dong, fair. Equal, tapi hukum memang begitu. Ada yang ditahan, ada yang nggak ditahan. Ada yang dihukum berat, ada yang tidak. Itulah hukum. Mau dikaku-kakuin ya, ayo kaku-kaku bareng-bareng deh. Mau fleksibilitas dalam penerapan hukum, ayo fleksibilitas tergantung dengan kesalahannya, ya kan? Kan itu. Nah inilah. Hari ini Bang Budis mengatakan saya lembek. Nah, hari ini Bang Budis mungkin berhadapan pertama udah mulai kenceng nih. Seru nih. Udah mulai kenceng nih. Kenapa? Iya. Aku dari kemarin aku juga saya bilang kok lembek sih ya, gitu ya. Slow. Kulihat kalau slow nih kacau nih. Iya. Kemarin minta boleh nggak aku bermohon bye-bye loh. Tapi aku tetap apresiasi oleh penyidik kami. Kenapa? Karena saya tahu isi hati penyidik. Penyidik Polda Metro paham betul ini barang bukan, ini gampang, ini masuk barang, Bos. Berarti Bung Ade, apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya kepada penyidik, kepada Polda, ya periksa dulu dong, kalau perlu dipetunkan dulu, hanya benar asli atau enggak, itu sesat dan menyesatkan. Dasar hukumnya apa itu? Diatur di KUHP enggak terkait pembuktian dan penahanan dan serta pelaksanaan penyidikan lidik sidik. Diatur di Perkapolri nomor berapa itu? Berarti Mahfud MD pendapat kan? Asbun, asal bukan bunyi. Pendapat kan? Opini ya. Opini, di mana opini dia harusnya begini. Bikin aturannya Pak Mahfud. Sekarang, karena kamu di dalam komite itu, buat itu. Setiap pelanggaran hukum harus dibuktikan dulu. Pedofil, misalkan pedofil. Buktikan dia pedofil dulu, baru bisa ditahan. Korbannya biarin, obatin dulu aja. Iya. Gak usah selamatin. Itu kan yang diinginkan Saudara Mahfud MD. Termasuk juga kasus pembunuhan. Ya. Buktikan dulu dia membunuh. Kita pengen lihat benar nggak dibunuh. Benar nggak dibunuh. Gila kali. Bagaimana pembunuhannya? Jangan ditahan dulu. Buktikan dulu. Gak ada proses penyidikan berarti. Dihapus. Berarti sepakat banyak yang bodoh saya atau saya katakanlah saya bodoh nih. Ya, saya nggak bisa mengartikulasikan apa maksud dan tujuan Pak Mahfud MD, dan ditambah tadi malam saya tampil di salah satu stasiun TV, begitu pula ngomongnya. Ya, tambah kacau Republik sudah. Ya kan? Dibuktikan dulu. Bos, di pengadilan tidak akan pernah dikatakan ijazah itu asli. Dikotok.
Menyatakan ijazah Bapak Insinyur Jokowi asli. Enggak. Pengadilan yang mau tahu sah atau tidak sah. Clear. Enggak ada. Yang bisa menyatakan itu asli siapa? Otoritas. Siapa yang membuat? BI membuat uang. Yang mengakui itu uang palsu atau uang asli yang bisa scanning itu siapa? BI. Bukan pengadilan, Bos. Penerbit lah. Di mana jalannya? Benar. Ini kan ngadi semua, ngaco semua nih. Tapi nggak apa-apa. Demi kesempurnaan suatu penyidikan, kita dukung, ayo. Gua mah ikut aja amat. Sekarang aku ikut sama Bapak Insinyur Joko Widodo, agak sabar ya. Oke, kalau Pak Jokowi bisa sabar tuh sampai 8 tahun ya kan, difitnah, dihujat, yang gregetan teman-teman, para pendukung Pak Jokowi. Kenapa mereka? Ya, lu kan nggak boleh ini, karena lu kan bukan Pak Jokowi. Betul, tapi kau menggerus integritas kepercayaan mereka, Bos. Kepercayaan mereka, Bos. Mereka yang suka. Mereka yang senang. Bukan persoalan hukum itu bukan senang atau tidak senang. Bukan. Tetapi mereka tergerus. Itu yang mereka harapkan dari tumbangnya para relawan dan pencinta Jokowi. Tetapi saya yakin betul, apapun itu mereka tidak akan gentar. Tapi ada kekecewaan bahwa kok selama ini diam dan lain sebagainya. Memang orangnya Pak Jokowi kan begitu. Bahkan kau tenggelamin pun ya udah wes tenggelamin nggak apa-apa, rapopo gitu loh. Tetapi bagian dari relawan itu pasti nggak menerima itu. Ya monggo. Tetapi apapun itu saya tetap mengawal ini. Nah, Bung Ade, mengingat pernyataan Mahfud itu kemudian dipakai salah satunya sebagai argumen oleh tim hukumnya Roy bahwa harus dibuktikan dulu ijazahnya palsu. Ya, artinya pernyataan Mahfud ini sudah sesat, menyesatkan. Padahal dia kan anggota tim komite reformasi Polri. Logikanya adalah justru dia itu orang yang sudah mengerti Polri, ya kan? Kalau dia nggak mengerti Polri, kenapa dia ada di komite itu untuk memperbaiki dan mereformasi lagi kepolisian kan gitu? Artinya dengan pernyataan Mahfud ini, semestinya Mahfud mundur dari komite karena sudah sesat menyesatkan. Yang pertama yang saya bisa sampaikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari eksekutif, menjalankan peraturan dan perundang-undangan, bukan pendapat hukum. Oke. Ya, ini keluar nih, deh. Ini kesel banget tuh deh. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia menyaksikan Peking hari ini, perlu digarisbawahi. Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang diatur melalui Perkapolrinya, diatur oleh Undang-Undang Polrinya, dan diatur oleh hukum. Sesuai pelaksanaan hukum itu sendiri, bukan pendapat hukum. Even dia seorang profesor. Even dia mau siapa? Itu dia juga di pengadilan nanti. Uji materialnya. Pendapatnya dia dibenarkan nggak oleh hakim? Karena polisi bukan hakim, Bos. Ingat, ini sekarang belum gua protes nih, lu bukan hakim ya. Lu ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan ya. Ini belum ngoceh nih gua nih. Belum nih, ya kan? Emang lu hakim? Mau praktek peradilan lu? Lirik sidik bebas tersangka tahan bila memang memenuhi unsurnya, pak, limpahkan ke pengadilan. Tugas lu. Tapi jangan. Gua gak slow. Karena kenapa? Harapan itu dijalankan sampai penetapan tersangka. Kita lihat 5 nih, diperiksa. Ntar dulu nih. Dan Bang Budi harus tahu, saya adalah orang yang paling marah ketika seorang advokat dikriminalisasi. Iya. Saya adalah orang yang paling marah. Kenapa? Saya adalah bagian dari organisasi advokat itu sendiri, dan sayalah orang yang paling menantang anggota-anggota kita yang pernah dipermasalahkan tentang hukum di kepolisian, baik dimanapun. Aku yang marah sampai ada yang pada PTDH polisi, saya fight sampai ke Mabes Polri untuk dia di PTDH akan diam, karena anggota kami dizolimi di situ. Aku sikat, nggak ada urusan sama saya, nggak dipecat habis nih barang, begitu kan? Itu saya. Kalau advokatnya benar. Tetapi kalau itu persoalan pribadi, mohon maaf. Saya tidak bisa
menyarankan itu, dan itu saya tentang juga sebagai seorang sebagai pimpinan di salah satu organisasi advokat, gitu loh. Jadi sudah, artinya kita fair melihat ini, Bang Budius. Ingat ya, sekali lagi saya garis bawah ini, belum ngoci nih gue. Ntar lagi nih. Berarti bagaimana Tugas dengan eksekutif ya? Egy Sujana dan Kurniati itu? Yang Kalau dia menjalankan tugas sebagai advokat, sah. Bang, kalau advokat yang baik, aku nggak mau komentar itu urusan Gio. Ini bicara saya punya organisasi. Di organisasi saya selalu ngomong. Ingat, kalau you ngomong sama media, kalian ngomong adik-adik kita yang baru menjadi advokat, ingat kalau ngomong sama menurut klien saya. Bukan menurut kau. Kau menjalankan kuasa. Jadi semua adalah bahasa dari klienmu. Tapi kalau menurut saya, berarti Anda membawa diri pribadi. Konteksnya di narasi itu loh, Bos. Benar-benar Menurut clear. saya palsu tuh. Iya. Emang, mohon maaf, emang Kurnia tahu itu palsu dari mana? Dia peneliti bukan? Bukanlah advokat dia, advokat. Advokat bisa menentukan asli palsu? Enggak. Berarti informasinya dari mana palsu? Dari kliennya. Kenapa lu yang nentuin? Berarti itu adalah pendapat pribadi. Pribadi dong. Ah itu. Berarti ketika dia berlindung dengan undang-undang advokat, Nggak bisa. gugur. Gugur. Pendapat pribadi kok itu. Gitu loh. Dan harus ada surat pernyataan semua yang disampaikan oleh dia di media harus ditandatangan oleh Suryo. Baru dia lepas dari jeratan hukum itu. Ini gua kasih solusi, Bos, gratis. Kalau enggak, masuk pendapat pribadi, Bos. Pendapat Dan itu nggak bisa dalam satu paket kan? Saya sedang mendampingi klien, nggak bisa. Ya? Enggak. Kok dampingi klien ngomong? Dampingin itu, dampingi. Komentar dia, suruh kliennya ngomong, habis itu serahkan ke pengacaranya. Pengacara berdasarkan analisa kami dari klien kami ini. Itu kan santunnya di situ tuh. Etikanya di situ tuh. Nggak boleh menurut pendapat saya, nggak boleh. Nggak ada begitu, palsu. Ijazah palsunya, animenya. Iya kan gitu ya bahasanya itu. Oke. Saya masih optimis, Bang Budius, terhadap persoalan ini. 5 tersangka belum diperiksa. Kurang etis lah. Belum diperiksa, ada yang ditahan. Periksa dulu semua dong. Tapi saya meminta untuk 2 kalinya. Tahan. Karena memang kalau kita lihat pemaparan pada saat press conference pertama yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro, jarang loh, Bung Ade, ketika rilis sebuah kasus langsung Kapolda yang mimpin. Biasanya kan hanya Kadifumas, Iya. ya kan? Ini langsung, artinya begini, penetapan tersangka 5+3 itu adalah wajahnya Kapolda, ya toh? Tiba-tiba, ya kan? Artinya kenapa Kapolda benar-benar memimpin langsung? Karena sudah meyakini timnya sudah lengkap dengan segala bukti, 700 alat bukti, puluhan saksi. Ya. Tiba-tiba sekarang hanya karena tidak ditahan, kemudian beredar segala macam spekulasi, opini di luar sana. Ya. Bagaimana Bung Ade melihat apakah Kapolda memang sudah melakukan penugasan yang terjaga dengan baik ketika memproses kasus ini sehingga sampai P21 nantinya? Integrity. Pastinya, integritas. Dan itu tidak main-main. Soalnya pasti dia nanya, gue yang ngomong atau lu yang ngomong nih? Segitu. Oh, sebaiknya jangan, Pak. Berarti masih ragu dong. Kalau ini enggak kan? Boleh, Pak. Semoga. Berarti clear. Clear. Kenapa? Apaan ragu-ragu? Orang kami yang ngasih alat bukti kok. Apa yang ragu? Kami ini pelapor, Bos. Bos yang lapor ini sering ke pengadilan nyusun alat bukti, sering menang, Bos. Bos, aku menang kasus perdata ada. Kalah juga pernah. Menang juga pernah. Tapi sering menang. Menang juga pernah. Pidana apalagi? Jadi nggak mungkin salah lah ya ketika memberikan alat-alat bukti terhadap
sangkaan yang dilakukan oleh 3 orang ini nggak mungkin salah. Sudah lengkap. 700 tuh nggak sedikit loh, Bung Ade. Iya. Ditambah terus toh. Nah, terus yang kedua, Bang Budius. Bukan tujuannya memenjarakan sebenarnya. Itulah hukum. Menabrak hak asasi manusia. Sering saya sampaikan di bahwa hukum itu dia menabrak HAM. Kenapa? Karena itulah hukum. Kejam dia. Tapi begitulah yang tertulis. Makanya jangan dilanggar, karena ada tulisannya. Dilarang. Lu langgar, ya ada konsekuensi. Konsekuensinya menabrak HAM lu. Nah, itu yang lu lakukan. Kalau ada yang bilang ini benar, ya, tolong pemahaman itu. Kalau benar nggak tersangka, bos. Nggak berani polisi, percaya deh. Yang sekarang nggak berani polisi itu nahan, nggak berani katanya. Tapi you lihat aja lah. Saya yakin ini ada strategi kepolisian untuk memberikan kesempatan. Ini orang berubah apa enggak sih? Ini orang bacotnya ini, sampai ke luar negeri, bos. Bacotnya ini terlepas direspon atau tidak, itu sudah mempermalukan kita kok sebagai anak bangsa. Berbangsa dan bernegara, nggak begitu, bos. Menegakkan kebenaran, nggak begitu, bos. Kalau yang paham Al-Quran, yang mengerti ayat-ayat, wih, sembunyi aib saudaramu, bos. Betul. Sembunyi, bos. Tapi niscaya aibmu akan dibuka. Terbuka aibmu, bos. Di depan Polda Metro. Dibuka sama Allah. Jangan, udahlah, kita kebenaran apa sih? Semua pengacara Bang Roy, ya, CS, tahu kalau ijazah ini asli. Tahu ya? Potong kuping saya ini, Bang Budius, Jadi, kalau nggak tahu. selama ini lawan debatnya Bung Ade di televisi itu kan Tahu. Kozinudin, Tahu, Gofur. Bang. Itu dia tahu sebenarnya. Tahu, Bang. Karena dia juga kuliah, Bang. Yang menyatakan asli kampusnya, Bang. Berarti mereka koar-koar membela sedemikian rupa itu apa dong? Profesi. Oh, Haknya karena klien. sedang menjalankan, Oh, iya. karena sedang bekerja aja. Profesional. Profesionalisme. Tapi dong. bahwa itu asing dia tahu Tanya sebenarnya. batinnya. Oh, Saya tahu persis. Dia ngerti. Tidak ada pengacara nggak tajem. Nggak ada. Mau baru, mau lama, mau pengalaman, mau nggak. Tajem semua mereka. Instingnya pengacara itu orang cerdas, Bang. Orang pinter itu. Mereka tuh orang berpikir. Dia tuh kalau duduk sambil mandi nih, saya kan kadang-kadang mandi nih, saya mikirin tuh ya kan. Iya bener juga. Itu bener, Bang. Iya. Kenapa dia kan? Nih yang aku buka ya cakrawala berpikirnya teman-teman nih semua sefrekuensi ya. Nih ya. Bang Budius kuliah, saya kuliah. Pada saat kita kuliah nih Bang Budius ya kan. Waduh mau bayar-bayar nih. Kurang duit nih. Ya kan? Oh mikir. Udah kejajan nih kemarin duit semesteran nih ya nggak? Kejajan kemarin nih. Aduh sulit nih. Mau minta kan diomelin nih. Iya. Kok udah kirim? Belum kan? kasih kan? Iya. Wah, carilah gimana caranya. Wah, berarti makan dikurangin nih, Iya, kan? iya. Oh sih, ajarin temen yang punya duit, ada pejabat, ada apa kan, tempel kan, bayarin makan syukur. Ya, lepas tuh, dari masalah. Itu kan ya akal-akalan kita tuh, Iya, sesuatu, iya. oh jalan. Udah, tibalah saatnya kita skripsi. Ya dong? Skripsi. Tunggu, aduh, dosen pembimbing gue galak lagi, anjir. Balik gak nih? Ya kan? Balik terus. Bola, balik. Gue copy paste lo, Roy. Bola, balik. Karena kami ngalamin. Bola, balik. Udah. Bola, balik. Udah. Diterima akhirnya. Tibalah akhirnya di mana kita KKN. Ya. Tibalah akhirnya kalau hukum nggak ada KKN. Itu angkatan saya. Praktek aja. Jadi, tibalah waktunya kita wisuda. Pakailah topi-topi miring, topi-topi gede-gede itu. Kalian pasti punya semua kan? Pindahin, ces bangga. Pertanyaan saya sama Bang Budius, pada saat dikasih ijazahnya, lu tanya nggak sih asli apa palsu? Enggak. Terpikir pun enggak. Jangankan bertanya apakah ini asli atau palsu. Terpikir pun enggak untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Kagak. Ya. Terus nyetak di mana? Nggak. Boro-boro.
Berarti kalaupun itu palsu dibuat oleh universitas, tetap aja lu bangga. Iya. Iya dong. Kalaupun ada yang palsuin nih, ya oknum nih, ya kan. Tapi karena proses itu hukum terima. Nah, itu di counter sama mereka bahwa tidak pernah kuliah, kan aneh. Sementara fotonya ada, resmi ada. Ini kita bicara logika bodoh-bodoh lah. Ya. Sudah terima jasa, wah potong kambing, ini selamatan anak lu sarjana nih. Wah tetangga-tetangga, wah keluarlah bapak kita ibu kita, wah anak gua udah lulus loh, wah gua dari ini kan dia kan. Ada kebanggaan, itu benar kata Roy, ada kebanggaan betul. Dan itu juga terjadi sama Pak Joko Widodo. Apalagi kalau kita ingat waktu Pak Jokowi kuliah itu kan beliau kan dari keluarga yang tidak mampu, ya kan. Artinya kita bisa membayangkan bagaimana bangganya dia ikhtiarnya Pak Jokowi, bagaimana ikhtiarnya orang tuanya mengkuliahkan Pak Jokowi dengan segala cara. Tiba-tiba dengan enaknya dibilang tidak pernah kuliah, tidak pernah skripsi, tidak pernah sarjana. Siapa yang nggak marah? Tapi kita salut dengan Pak Jokowi. Kenapa saya bilang salut? Kok sabarnya seperti itu sih? Coba kalau kita dibilang seperti itu. Wah, tapi prinsipnya dia satu kan yang membuat dia tegar. Orang yang kuliah aku, kalian yang repot ini. Itu bahasa Bapak Jokowi kan. Aku yang kuliah, aku tahu yang asli kok. Tapi mau keras mau tes, tapi aku orang gelem ngasih kamu kok untuk ngetes. Emang kau siapa, Roy? Kan gitu. Nah itulah yang menjadi bahwa itu yang dilalui Wong Dius. Dan ini pengacara paham dari situasi sampai saat ini, paham bener dia, paham. Apalagi gue berkali-kali ngomong. Ini kampus lu ngomong nih, kampus gue ngomong nih. Sampai rektor loh. Sampai rektor turun tangan loh. Iya. Ini, yes, this is Indonesia. Bahkan di framing rektornya karena orang Jokowi, ya kan. Rektor bagaimana orang Jokowi? Orang diajak kagak nyetak tuh sertifikat ijazah. Dia belum ada di masa itu. Yang mengetahui betul itu kan kearsipan yang berbicara. Bukan lagi rektornya, bukan lagi pegawai udah pensiun. Iya kan? Yang dulu sama Pak Jokowi pensiun kan? Pak Kasmujo apa semua pensiun kan? Udah pensiun, Bos. Yang membenarkan ini adalah basis data. Itulah yang dipikirkan dia, basis datanya nggak ada, kok ada kok. Terus apa lagi yang diragukan gitu loh, Bos. Terus ada yang mengatakan bahwa nggak pernah ditunjukin jasa asli. Ngapain? Emang lu siapa sih? Tunjukin jasa. Departemen bukan, departemen Andri bukan, apa segala macam bukan, ya aja. Iya kan? Kan biar cepat selesai katanya. Bukan itu, dia pengen pegang, habis itu dia bikin bersorak-sorak, bersorak. Jokowi kalah, nyerah sama seorang Roy Suryo. Ada kebanggaan tersendiri, termasuk pakar-pakar hukum, termasuk pendukung-pendukung sebelah. Wah, Jokowi udah nyerahin, takut dia sama kita. Hanya menaikkan rating dia aja sebenarnya sih. Habis itu tambah cilaka lagi disusupin, bilang aja palsu, the test. Udah kalah pengen diinjek lagi. Memang begitu tujuannya. Tapi apapun itu, Pak Jokowi patuh dengan hukum. Kalau memang itu hakim yang meminta, polisi yang minta, diserahkan, kan udah disita. Katanya nggak disita, nggak dipilih. Udah disita. Kalau persoalan lu mau nggak pernah ditunjukin penyidik, nggak pernah itu, bukan urusannya sama saya sama Pak Jokowi, itu urusan Wiu dengan penyidik. Lu minta aja kalau dikasih gitu. Iya kan? Itu bukan urusan kita kok. Dia menunjukkan urusan polisi. Ada yang menarik juga yang ingin saya minta komentarnya Bung Ade mengenai penyelundupan pasal-pasal siluman yang ancaman hukumannya 12 tahun, di mana mereka ya dimiliki buktinya, saksinya ada oleh pihak penyidik, pemalsuan dokumen, ya kan itu tuh. Wah, itu mencari-cari, itu penyelundupan pasal untuk sengaja supaya klien kami ditahan. Gimana Bang Ade? Itu memang buktinya memang ada itu berarti ya? Penyidik nggak mungkin salah dong ya? Penetapan tersangka disertai pasal nggak dulu? Klasternya? Ya sudah. Berarti setelah mendengarkan enggak, maksudnya gelantong gitu aja? Enggak lah. Itu sudah direncanakan oleh pengacara Bapak Presiden Joko Widodo. Pasal ini loh. Pasal ini loh. Di kami mengambil delik aduannya, delik murninya. Pak Jokowi mengambil delik
aduannya, kami delik umumnya. Di mana salahnya? Di mana penyelundupan pasalnya? Emang ada pasal yang dilanggar kok? Gimana diselundupkan? Roy mengaku. Dia milih. Roy mengaku. Maunya 311, 310 aja nggak ditahan. Rismon mengaku apa yang mereka lakukan itu adalah pure penelitian, tidak ada rekayasa dan dia tidak mengubah dan seterusnya dan seterusnya. Nih balik lagi abang nanya ke kemarin aku ribut-ribut sama mereka tuh. Bang, ku tanya sama abang. Dia bilang penelitian. Ada nggak data primernya deh? Data sekunder semua kok. Kalau itu kita sepakat bahwa memang Kan balik lagi ke itu situ. kan hanya klaim mereka bahwa mereka ini peneliti, ini adalah bagian dari penelitian ilmiah, ya kan? Penelitian lu baru bisa diterima, katakanlah penelitian ilegal lu nih bisa diterima oleh masyarakat, bisa gak dibaca, dilirik tuh bila ada primer. Kalau sekunder semua gimana? Oh, primer. Karena dapatnya dari KPU. Bos, ijazahnya analog. Fisik. Nggak fotokopi gitu. Fisik nih. Yang lu bilang lu palsu, lu hoakin ini kan. Ini fisik. Ini bukan kakak. Elektronik. Tidak ada tanda tangan, cuman barcode, tak bisa di print, di foto baru keluar tanda tangannya sama tato murah. Kan gitu. Ini bukan dokumen elektronik, dokumen analog, fisik. Di situ ada tanda tangan rektor, di situ ada materai keluaran tahun 84, 85, ya. Di situ ada kertas yang umurnya juga seumur dengan dia diterbitkannya atau dicetak atau bahkan lebih duluan kertasnya dibeli baru dicetak, kan gitu. Ini semua adalah fisik, ya. Tinta yang digunakan pun itu ada mereknya itu, termasuk merek pulpen apa yang digunakan. Bagaimana tarikan tanda tangannya? Betul nggak ini materinya tahun segini? Fotonya di repro nggak? Kan kemarin aku jelasin lagi. Ini kalau repro aja ketahuan kok di puslap. Ini bukan repro. Bagaimana dia? Oh enggak. Nih, ini kan di atas nih. Nah, dia potong nih dari sininya, dari jasnya nih dipotong nih, terus tempel, kemudian dicetak. Subhanallah. Itu ketahuan, Bang. Kalau itu repro, pasti di puslap ketahuan, Bang. Nah, mereka kan juga dituduh berarti ikut memanipulasi barang bukti, ya kan? Itu benar berarti yang dilakukan Roy Suryo dan teman-teman ini. Saya jelaskan lagi. Saya punya barang ini, Bang. Saya sampaikan ke Abang. Sampaikan ke kamera, Bang. Ini gue punya barang harganya 150.000. Ini barang ini. Abang percaya nih kan? Nah, tiba-tiba ada yang ngecek. Harganya 100.000. Gue bilang 100.000. Aku nipu nggak? Aku nipu nggak? Nipu. Menipu basis data harga kan? Kalau foto berarti menipu basis data dokumen foto kan? Dokumen dia kan? Foto itu kan dokumen kan? Nah kalau gue bilang itu Dumatno, nipu nggak gue? Ada manipulasi nggak dis? Kalau gue bilang bibirnya ini sama dengan Dumatno, tanpa penelitian apa yang gue gunakan? Pernah nggak dia datangin Dumatno? Pernah nggak? Pernah nggak Dumatno dites bibirnya dengan foto yang itu? Bagaimana mengetes Dumatno sudah meninggal kan? Iya kan itu. Jadi memang mereka itu Manipulasi itu benar kan berarti? Manipulasi nggak? Itu dulu. Iya. Kan yang dipersoalkan foto kan dokumen. Ini ilustrasinya seperti itu. Dan mereka lakukan itu ya? Kan ada di... Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik kan? Lihat. Dia jelas. Iya di TV-TV itu ya. Iya kan udah. Berarti dia terjebak dengan perbuatannya sendiri. Iya dong. Oh. Dia bikin media ini sebagai riset.
untuk pembenaran dia. Manipulasi lah. Manipulasi. Melalui media oleh Elektronik. IT kan? Iya. Emang Berarti dia Emang Bang Budius ini kalau terbit di YouTube nanti elektronik bukan? Aha. Media elektronik kan? Ya kan? Nah terus aku jelasin tuh di media elektronik. Penyebarannya melalui IT. Terus aku manipulasi kan? Berarti memang gak ada celah lagi mereka untuk menghindar ya sebenarnya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar menjadi benar, bos. Dan menyalahkan sesuatu yang benar. Gak boleh tuh. Karena begini, Bung Ade. Dimanapun si Roy ini berada, Tiva dan Rismond, di panggung-panggung televisi lah, dan podcast. Selalu penjelasan ilmiah. Oh iya. Ilmiah sekali. Sehingga orang awam, ya, orang yang mungkin tidak berpihak anggap begitu. Canggih sekali. Oh, jangan-jangan benar. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, ketika mereka mengatakan dimasukin pasal yang menuduh mereka mengutak-atik barang bukti dan kemudian dianggap itu sah. Kapan gua otak-atik katanya kan enggak kan? Iya, itu. Melalui elektronik. Berarti memang ada peristiwa dia mengotak-atik barang bukti dan merubah barang bukti 700 itu ada. barang bukti. Media lu, bos. Semuanya penjelasan. Oke, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara. Ini adalah topi mereknya Gajah Pinter yang dipakai oleh Bapak Prabowo Subianto. Tahu-taunya sampai di sana dicek Gajah Bodoh. Dari Gajah Pinter menjadi Gajah Bodoh. Ada manipulasi nggak sih? Ada Melalui manipulasi. elektronik penyebarannya. Jadi sok nggak apa-apa. Ini adalah penjelasan yang artinya sesederhana pemikiran saya sebenarnya, tidak perlu repot-repot lagi. Alat buktinya udah ada semua. Kita sisa uji yang intinya bahwa tetap bijak dalam melakukan menonton, melihat, menerima. Jangan langsung disaring untuk masyarakat Indonesia atau publik yang menonton acara ini. Ya tentunya marilah kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah presiden buruk untuk pengetahuan ke mereka terhadap masyarakatnya. Bahwa kemudian apa yang dilakukan itu dianggap benar, monggo kerso. Itu hak mereka juga membela diri. Bahwa itu bukan fitnah, mau silakan. Bahwa ini menegakkan demokrasi, silakan saja ya. Silakan saja. Tetapi kalau dikatakan bahwa jangan dikriminalisasi dong. Begini-begini di penjara itu gimana ya, susah gini-gini dan ini kok sampai dipenjarakan. Pernah nggak sih kalian berpikir enak mana di penjara dengan hidup dalam fitnah dan tuduhan palsu? Hah? Pernah nggak mereka mikirin perasaan Bapak Insinyur Joko Widodo? Pernah nggak mikirin perasaan keluarganya? Yang dipikirin dirinya kan? Dan teman-temannya. Demokrasi. Pernah nggak kalian pikirin? Bahkan orang yang berada di samping Bapak Insinyur Joko Widodo itu geram banget pasti. Ya kan? Pernah nggak kita pikirkan ke situ? Hidup di dalam fitnah yang seolah-olah dia adalah penjahat. Kok bisa terpilih jadi presiden? Dan ini fakta-fakta yang harus sampai kepada publik. Bahwa public trust sampai sekarang ini Bapak Jokowi masih ada. Kalau dia nggak ganggu Bapak Jokowi yang berada di Bersatu, nggak mau goyang. Farek dengan yang lain. Tapi ini adalah sebuah sejarah di mana yang kamu serang adalah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 yang saat ini sudah tidak memimpin lagi. Tapi dia tetaplah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan mari kita menjaga marwah itu sampai ke anak cucu kita ke depan demi menjaga persatuan. Kalau mau ribut kita dalam negeri aja, nggak usah kita bawa-bawa ke luar negeri, nggak usah dibandingkan hukum kita dengan hukum luar yang di sana bagus, di sini tidak bagus. Ya kalau mau datanglah, mulailah dengan penggunaan yang bagus. Saya rasa sudah bagus kok sekarang. Apalagi ditambah ada reformasi kepolisian, tentu akan semakin bagus dalam penegakan hukum. Ya,
Tetapi dalam praktek ilmiah dan lain-lain sebagainya, ya sudah usulin sama Bapak Prabowo untuk bikin ya satu lembaga atau kementerian lagi yang khusus bagi penelitian ijazah. Nanti kementerinya Pak Roy aja, Pak Roy atau siapa gitu kan, wakilnya Pak Saididu. Tapi marah nanti Mahfud. Gua aja enak aja lu Roy, gua yang bantu-bantu ini Pak. Baik, Bung Ade. Terakhir nih Bung Ade. Memang banyak sekali yang kecewa ya ketika saya di WA, 3 orang ini tidak ditahan oleh Polda. Dengan penjelasan Bung Ade ini bisa nggak dibuat sebuah formulasi yang singkat bagaimana menjelaskan bahwa bukan berarti mereka bebas itu mereka tidak akan menerima hukuman atas segala perbuatan buruk yang sudah mereka lakukan. Closing statement. Closing Oke. statement. Makasih Bang Budius bahwa pemeriksa ruang konsensus hari ini bahwa tidak ditahannya dia para teroris itu tidak menghilangkan yang melekat pada dirinya sebagai tersangka yang pada akhirnya akan naik. Dan ingat, ini belum berakhir, jalan masih panjang, 5 tersangka belum diperiksa, kita tunggu pemeriksaannya, seperti apa perkembangannya, bila mana memang polisi atau kepolisian negara Republik Indonesia mau fair, lakukan penahanan berbarengan dengan Roy Tiva teroris ini untuk bareng diperiksa. Yang next kedua kalinya setelah diperiksanya yang 5 orang ini. Klaster pertama. Klaster pertama setelah saya diperiksa, kemudian periksa lagi, tahan. Masih ada harapan untuk melakukan penahanan. Dan kami optimis bahwa polisi akan melakukan itu. Karena sampai hari ini tidak bisa lagi ditarik yang namanya apa mulutmu harimaumu. Dan kalau hari ini mereka diam, apakah diamnya paling 3 hari? Besok lihat aja nongol semua tuh. Ya. Jadi tahan tetap pada saat pemeriksaan kedua. Tidak tahan pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga. Tidak tahan saya ajukan ke kejaksaan untuk segera meletakkan, meminta polisi untuk melakukan penahanan. Masih banyak jalan. Masih banyak jalan. Ya, sabar ya. Gitu. Terima kasih Bung Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Terima kasih Bang. Penonton Ruang Konsensus sangat komplit ya. Jadi kita nggak boleh juga langsung lemes, ya kan, kecewa. Kok ada apa dengan penyidik Polda kok nggak ditahan? Ternyata alurnya masih panjang. Dan kita berharap ya penyidik Polda Metro ya dengan segala integritasnya yang kita percaya ya akan mampu menuntaskan kasus ini sampai ke pengadilan. Jangan karena tidak ditahannya teroris seolah-olah kita kemudian menganggap Pak Jokowi tidak ada yang bela. Enggak. Hukum akan membela yang benar dan Pak Jokowi dalam posisi yang benar. Saya yakin itu. Bagaimana dengan Anda? Tentu sama dengan saya. Bagi kaum yang tidak sependapat, tidak ada masalah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.